Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nika Putrulubis dengan NIM 2210541015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi repetitive game dari buku Tadalis chapter 10, yaitu permainan berulang. Permainan berulang adalah permainan musik di mana pemain panggung yang sama dimainkan setiap saat. Permainan ini telah dipelajari karena dua alasan utama. Yang pertama adalah bahwa game berulang tampaknya menangkap banyak pengaturan realistis. Alasan kedua, bahwa mengulangi permainan yang sama dari waktu ke waktu menghasilkan struktur matematika yang sangat nyaman yang membuat analisis agak sederhana dan elegan. Dengan demikian, para ilmuwan sosial mampu memperbaiki alat analisis ini dan menyediakan berbagai model yang dapat diterapkan untuk memahami fenomena sosial yang berbeda. Sekilas analisis permainan berulang dan menunjukkan beberapa batasan ekstrim untuk apa yang dapat kita lakukan dengan strategi hadiah dan hukuman. Yang selanjutnya, permainan berulang secara terbatas. Permainan yang diulang secara terbatas adalah permainan panggung yang diulang beberapa kali, mengingat bahwa kita telah mendefinisikan permainan multistage di bab sebelumnya. Kita dapat dengan mudah mendefinisikan permainan yang diulang secara terbatas sebagai berikut. Definisi 10.1, mengingat permainan panggung G sama dengan T Do menunjukkan permainan yang diulang secara terbatas, di mana permainan panggung G dimainkan T berturut-turut dan Do adalah faktor diskon umum. Sebagai contoh, perhatikan permainan berulang 2 tahap, di mana permainan berulang diulang 2 kali dengan faktor diskon Do. Dapat dilihat seperti gambar yang ada. Seperti ditunjukkan matriks, ada 2 keseimbangan nas strategi murni dan mereka diberi peringkat Pareto, yaitu R kecil R besar lebih baik daripada F besar F kecil untuk kedua pemain. Jadi seperti yang telah kita lihat sebelumnya di bab 9 tentang permainan multistage, kita memiliki wortel dan tongkat untuk digunakan dalam upaya mendisiplinkan perilaku periode pertama. Ini menyiratkan bahwa untuk faktor diskon yang cukup tinggi, kita mungkin dapat menemukan keseimbangan subgame sempurna yang mendukung perilaku pada tahap pertama, yang bukan keseimbangan nas dari permainan panggung satu tembakan. Kita harus dapat meyakinkan diri sendiri bahwa yang faktor diskon Do lebih besar atau sama 1, 2 strategi merupakan keseimbangan sempurna subgame dari game 2 tahap ini. Dapat dilihat sebagai contoh. Pemain 1 jika memainkan M di tahap 1, di tahap 2 bermain R jika M besar M kecil dimainkan di tahap 1, dan bermain F jika ada selain M besar M kecil dimainkan di tahap 1. Pemain 2 memainkan M di tahap 1, di tahap 2 bermain R kecil jika M besar dan M kecil dimainkan di tahap 1, dan bermain F jika ada atau kecuali M besar M1 dimainkan di tahap 1. Faktanya, kemampuan untuk memberikan strategi reward and punishment di game ini sangat mirip dengan ada di Prisoner Revenge game yang kami analisis di chapter sebelumnya. Dalam permainan berulang 2 tahap, jika salah satu pemain menyimpang dari jalur permainan yang diusulkan, yang besar M kecil, maka kedua pemain akan mengalami kerugian sebanyak 2 dalam bermain tahap kedua, karena para pemain akan teralih dari keseimbangan tahap kedua, baik R besar R kecil ke yang besar F kecil. Godaan untuk menyimpang dari M besar M kecil untuk salah satu pemain adalah hasil tambah 1 pada periode pertama yang didapat pemain dengan menyimpang dari M atau M besar atau M kecil ke F besar atau F kecil. Perbedaan antara contoh ini dan game Prisoner Revenge dari bab sebelumnya adalah bahwa dalam contoh ini game yang sama diulang 2 kali. Ini adalah banyaknya keseimbangan dalam permainan panggung yang memberi para
Pemain pengaruh buruk menggunakan strategi tahap kedua, bersyarat dari jenis hadiah dan hukumannya. Selanjutnya, permainan yang diulang secara terbatas adalah kasus khusus dari permainan multi-stage. Kesimpulannya adalah bahwa kita memerlukan beberapa keseimbangan nas kelanjutan untuk dapat mendukung perilaku yang bukan merupakan keseimbangan nas dari stage game pada tahap sebelumnya. Ini segera menyiratkan hasilnya yang merupakan kasus khusus proposisi 9.3 yang dinyatakan untuk game multistage. Selanjutnya, proposisi 10.1. Jika pemain panggung di permainan yang diulang secara terbatas memiliki keseimbangan nas yang unik, maka permainan yang diulang secara terbatas memiliki keseimbangan sempurna. Subgame sempurna yang unik. Buktinya identik dengan proposisi 9.3. Jika dua pemain memainkan dilema tahanan, katakanlah 500 kali berturut-turut, maka intuisi menunjukkan bahwa mereka dapat menggunakan masa depan untuk mendisiplinkan perilaku yang mencoba bekerja sama dengan bermain ibu pada periode awal. Selanjutnya, dengan penyimpangan dari ibu dihukum oleh langkah selanjutnya untuk ping. Namun, proses pengungkapan yang membuktikan proposisi 10.1 akan berlaku untuk dilema tahanan yang berulang. Yang berulang ini justru karena sudah menjadi rahasia umum bahwa permainan akan berakhir setelah 500 periode. Pada tahap permainan terakhir di T sama dengan 500, para pemain masing-masing harus bermain ping karena itu adalah keseimbangan nas yang unik. Sebenarnya ini adalah strategi dominan yang unik. Akibatnya, dalam stage game di T sama dengan 499, para pemain tidak dapat memberikan intensif atau reward and punishment, sehingga pada tahap ini mereka harus kembali bermain ping. Maka, mulai periode terakhir T, nas terurai dari keseimbangan nas statis, mengikuti dari rasionalitas berurutan. Selanjutnya, game yang diulang tanpa batas masalah yang diidentifikasi dengan dilema tahanan yang berulang secara terbatas adalah konsekuensi dari pengetahuan umum di antara para pemain bahwa pemain memiliki jumlah periode yang tetap dan terbatas. Jika pemain berulang terbatas dan jika pemain panggungnya memiliki keseimbangan nas yang unik, maka mulai periode terakhir T, nas terurai dari keseimbangan nas statis, mengikuti dari rasional berurutan. Apapun yang terjadi jika kita menghilangkan masalah ini dengan mengasumsikan bahwa pemain tidak memiliki periode akhir, artinya bagaimana jika terlepas dari tahap di mana para pemain menemukan diri mereka sendiri dan apapun yang telah mereka mainkan, selalu ada masa depan yang panjang di depan mereka. Seperti yang akan kita lihat, modifikasi kecil namun kritis ini akan memberi para pemain kemampuan untuk mendukung pemain yang bukan merupakan keseimbangan nas statis dari state game.